Masih melanjutkan tentang tafsir ayat 27 sampai 31 dalam surat Kahfi ini. Bahasanya tentang fikul hayati awil ahkam. Fikih kehidupan, ya istilahnya fikul hayat, fikih kehidupan dan fikih hukum. Jadi fikih itu ketentuan, pedoman, ya, pemahaman aslinya gitu kalau secara bahasa ya. Kalau disebut fikul hayat itu istilah untuk memberikan pemahaman tentang pedoman, ketentuan kehidupan yang bisa diambil dari ayat-ayat itu tadi. Jadi tidak semata-mata hukum ya. Lalu kalau fikul ahkam itu lebih kepada ketentuan hukumnya, ketentuan fikih dalam arti hukum ya, wajib, halal, haram. Tapi kalau fikul hayat itu lebih kepada taujihat, rekomendasi, anjuran, penyempurnaan lah fikul hayat. Dalam kehidupan ini perlu fikih kehidupan. Fikih kehidupan adalah pedoman atau rekomendasi yang terkait dengan bagaimana sebaiknya kita menjalani kehidupan. Nah, itu istilahnya dalam tafsir mundur ini namanya apa? Fiqhul hayat. Apa namanya? Fiqhul hayat. Karena nanti dalam perjalanan atau di dalam kenyataannya, dalam hidup ini, ada namanya fiqhud dakwah juga. Jadi ada fikih yang bersifat ahkam, yang itu sudah berlaku pada umumnya ya, artinya yang dalam bentuk berbagai macam kitab-kitab fikih itu. Lalu ada fiqhud dakwah. Kalau fiqhud dakwah itu tidak lagi berbicara tentang halal haram, tetapi berbicara tentang konteks, tentang keterkaitan apa yang perlu disampaikan tentang agama itu dengan konteks kehidupan itu. Contoh begini ya, kalau secara fikih hukum, orang menyemir rambut dengan warna-warni merah, hijau mamanya, itu secara fikih tidak apa-apa, fikih hukum ya. Tapi fikih dakwah tentu itu tidak pantas ya, tidak boleh, bahkan tidak boleh. Jadi kalau kita mengatakan nyemir itu tidak boleh dengan warna-warni, itu konteksnya bukan fikih hukum, tapi fikih apa? Fikih dakwah, fikul hayat tadi itu, fikul hayat atau fikih dakwah. Jadi tidak selamanya, terkadang fikih hukum itu bisa diterapkan dalam konteks al-hayat, dalam konteks kehidupan. Karena sekali lagi, fikih hukum atau fikih yang dalam pengertian hukum agama itu hanya batas minimal gitu ya. Batas apa? Minimal. Minimalnya hidup itu ya mengikuti fikih hukum itu. Tapi kalau fikul hayat atau fikul dakwah itu bisa lebih dari itu. Atau bahkan mungkin bisa mentoleransi sesuatu yang secara fikih itu tidak boleh gitu ya. Mestinya kalau sholat itu kan harus baca Fatihah. Tidak sah kan? Tapi ini awakmu lagi belajar sholat, seseorang yang baru masuk Islam, lalu tidak bisa membaca Fatihah, pasti ada toleransi. Sholat saja meskipun Anda belum bisa membaca Fatihah. Saisomu. Nah, itu kan fikih dakwah. Kalimat itu terkait dengan fikih dakwah. Supaya wong orang terlalu berat melakukan agama itu. Paham ya? Jadi dalam hidup, dalam kehidupan yang kita lihat ini, jangan semata-mata melihat dari fikih oriented dalam arti fikih hukum ya. Tapi di sana ada fikih dakwah, ada fikul hayat gitu. Yang itu bisa jadi tidak sama
tidak paralel dengan fikih hukum. Ya, contohlah sholawat, umpamanya sekarang kan musim sholawatan dengan berbagai lagu. Mungkin kalau fikul ahkam bagi orang yang ngetat, wah itu udah bener sholawat kok pakai geleng-geleng kepala, pakai terbangan, pakai macam-macam gitu kan. Tapi dalam konteks dakwah enggak apa-apa, karena semakin orang itu punya seni, mau ikut sholawatan, minimalnya gitu loh ya. Minimalnya itu di sana. Nggak bisa kan orang itu langsung toklek gitu istilahnya. Apa toklek itu langsung to the point, pada persoalannya nggak bisa. Perlu ada seni yang memancing mereka untuk secara kejiwaan itu mereka lalu menjadi tertarik. Di situ yang berlaku adalah fiqhud dakwah. Apa namanya? Fiqhud dakwah itu. Sehingga tidak boleh orang itu kaku, hanya kenceng pada fiqhul ahkam saja. Terhadap beberapa kehidupan terkadang hal yang tidak boleh sekalipun terkadang harus kita toleransi dulu. Bukan membolehkan ya, kita toleransi dulu dalam batas tertentu. Terus gak apa-apa kan ngono dhisik. Tapi kok terus kudu ono perbaikan semuanya. Nanti kamu harus menuju kepada kebaikan. Jadi artinya fikih hukum itu batas minimal untuk orang-orang yang memang sudah punya kemampuan untuk bisa melakukan itu secara sempurna. Oke ya, itu pengertian fikul hayat tadi. Nah kemarin dalam surat Kahfi ayat 27-31 ada beberapa kesimpulan fikih. Yang mana sudah kita bahas. Yang pertama adalah wujubu ittiba'il Qur'ani wa ma ja'a bihi, bahwa dalam ayat 27-31 itu ada kesimpulan fikih kehidupan, yaitu wajib mengikuti Al-Quran dan segala apa yang ada di dalam Al-Quran ajaran. Yang kedua adalah al-Islamu dinul musawah. Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi adanya kesamaan. Jadi manusia itu punya kesamaan kedudukan yang sama dalam kehidupan ini, gitu ya. Meskipun dalam fikih itu punya perbedaan. Contoh, orang kafir kalau meninggal beda tidak dengan orang Islam? Orang kafir dalam Islam beda tidak dalam fikih? Ketika dia meninggal dengan orang yang non Muslim, beda kan? Contoh, budak dengan orang merdeka dalam fikih sama enggak? Enggak sama. Aturan hukumnya berbeda. Bukan diskriminasi, tapi itu konteksnya fikih agama. Tapi dalam konteks kehidupan sosial harus ada musawah. Harus ada apa? Musawah itu. Apa musawah tadi? Adanya prinsip kesetaraan, equality before the law. Harus ada keseimbangan, kesamaan di dalam persoalan kehidupan, persoalan hukum, ya, persoalan kehidupan dalam kehidupan. Ya boleh, lawannya itu diskriminasi ya, musawah. Kesamaan itu lawannya apa? Diskriminasi. Apa? Diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi. Oke. Yang ketiga, al-haqqu minallahi rabbin nas kemarin. Simbolannya bahwa kebenaran itu adalah dari Allah. Kemarin saya katakan miqyasus syara', miqyasul khair maksud saya. Miqyasul khair itu asyara', standar, ya, ukuran. Kebaikan itu apa? Syariat. Ya, makanya al-haqqu minallahi rabbun nas. Kebenaran yang substantif, yang sesungguhnya itu adalah dari Allah yang mengatur. Nah ini kalimatnya, yang mengatur, memanage kehidupan ini. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak dari Allah, karena Allah adalah Rabbun Nas. Bagaimana mungkin akan bisa memanage kehidupan alam semesta ini kalau dia tidak menjadi sumber otoritas yang terkait dengan sebuah kebenaran. Artinya kabeh iku wis mesti bener aturan-aturan yang menyangkut tentang kehidupan ini. Itu namanya al-haqqu minallah.
Rabbin nas. Penegasannya itu apa? Rabbin nas. Ya kalau salah, terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan dalam mengatur ini kan bisa kacau. Ya, bisa apa? Kacau. Maka harus yakini apa? Al-haqqu minallah. Al-haqqu minallah. Rabbin nasi. Apa? Al-haqqu minallahi rabbin nas. Kebenaran yang sesungguhnya adalah minallahi. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbin nas. Oke. Yang ketiga sekarang, yang keempat, ba'da an dzakara ta'ala, ba'da an dzakara sausinto, setelah menyebutkan sapa Allah Ta'ala ma ing sesuatu a'adda yang memberikan apa, mempersiapkan sapa Allah. Ada itu kang nyiapake sapa Allah lil kafirina minal hawani, saking berbagai siksaan hukuman, saking berbagai macam hawan. Al hawa itu yang menjadikan orang kafir dalam keadaan terhina. Al hawani minal hawani, saking piro-piro al hawan, saking piro-piro hal yang bersifat al hawan. Zakaro maka nyebut sapa Allah, zakaro maka menyebutkan sapa Allah aidon halih maneh ma ing sesuatu lil mukminina, bagi orang-orang mukmin, lil mukminina bagi pira-pira wong mukmin, minat sawabi, saking ganjaran. Jadi ada dua hal yang kontradiktif ya. Bagi orang mukmin dan orang kafir. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala iku la yudayyi'u, tidak akan menyia-nyiakan sapa Allah. La yudayyi'u, tidak akan menyia-nyiakan sapa Allah ajroman ahsana amalan. Ajroman ing ganjarane wong ahsana kang bagusi sapa man, kang bagus sapa man apane amalan-amalnya minal mukminina. Mimma yadullu ala anna asasan najat. Mimma iku saking sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma ala anna asasan najati, sesungguhnya asas itu pondasi, prinsip pondasi atau prinsip keselamatan iku al imanu, iman mal amalis sholihi, sertane amal yang soleh. Amma man ahsana amalan min ghairil mu'minin fa amaluhu mukhbatun. Amma man ahsana, anapun utawi wong yang berbuat baik kang bagus apane amalan min ghairil mu'minin iku fa amaluhu, maka utawi amalnya man ahsana ghairil mu'minin iku mukhbatun, dilebur, didelet, dihapus oleh Allah, tidak dianggap. Itu amal orang selain mukmin itu. Wasawabul mu'minna, utawi ganjarane wong mukmin iku jannatu adnin, swarga adnin. Ai wasatuha wasairu jannati mukhdaqatun biha, namanya jannatu adn. Bil lu'lu'i, dihiasi, dihias, dilengkapi dengan lu'lu'. Wasawirat dhahab, segala macam perhiasan emas. Wa yalbisuna siyabal khudri, memakai baju-baju yang hijau. Disuka warna hijau nanti di akhirat. Allah itu, Nabi itu suka warna hijau. Minar raqiqi wal ghalidil kasif, ada baju-baju yang tebal. Wa yatakatsun wa yattaqiuna, ya. Wa yattaqiuna, jadi baju tempat yang bagus, selalu ada tempat untuk nyantai. Yattaqiuna itu sendenan. Alal araiki, di atas tempat permadani, ya. Wa hiya as-sururi fil khijal, ya, tadi itu ada banyak tempat yang disiapkan untuk peristirahatan. Faba ajmalu ahsanu dzalika sawab, apalagi alangkah indahnya gitu ya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya pahala itu. Lidza qala ta'ala ni'mat tsawab wa hasunat murtafaqah. Jadi bagi orang mukmin itu
pada akhirnya akan menemukan semua keindahan yang tidak terbayangkan. Andai kata di dunia ini kita sudah mendapatkan keindahan itu belum apa-apa. Yang kamu peroleh di akhirat nanti, yang diperoleh oleh seorang mukmin di akhirat nanti itu sesuatu yang di luar apa yang kita bayangkan. Saking kita membayangkan saja tidak bisa gitu. Coba Anda membayangkan keindahan yang paling indah lah, apa yang pernah kita dengar, kita lihat di dunia ini. Maka surga itu melebihi dari semua apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, atau yang pernah kita pikirkan sekalipun. Meskipun tidak pernah lihat. Bayanganmu sak notok-notok tentang sebuah keindahan, itu tidak pernah mewakili terhadap keindahan surga yang sesungguhnya. Itu kan, fama ahsana wa ajmala. Sesuatu yang betul-betul ahsan, ajmal, indah dan bagus. Sampai kata Kanjeng Nabi itu, yang namanya surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma khatara bibalik. Surga itu adalah ma la ainun ra'at, sesuatu yang Anda tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah Anda dengarkan, yang belum pernah sekalipun Anda dengarkan, bahkan wala ma khatara bibalik. Surga itu bukan sesuatu yang Anda bayangkan, lebih dari sekedar apa yang Anda bayangkan itu. Wah, itu orang kan punya bayangan ya, keindahan itu apa gitu lah. Bayangkan saja notok. Kalau yang kita lihat mungkin terbatas keindahan itu. Anda mungkin bisa bayangkan keindahan itu kayak apa. Itu lebih dari itu. Ma khatara bibalik. Ya, enggak gelem swarga ya. Kebacut ya. Kebacut. Jadi di dunia ini boleh dapat apa saja, atau boleh tidak dapat apa saja, tapi yang harus kita peroleh sampai ke oleh itu adalah surganya Allah itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Itu ayat tadi ini ya. Ayat dari ayat berapa? 27 sampai ayat 31 dalam surat Kahfi ini, beberapa fikih tentang kehidupan ini. Nah, ini a'madil jannatu sahaban lil mu'minin as-salihin wa sunat maqarran wa muqama wa majlisan wa mujtami'a. Tempat kita berkumpul dan tempat kita berkumpul, dan kita nanti akan berada di dalam tempat itu selamanya. Titik. Oke, sahibul jannata ini sudah ganti ayat berikutnya dalam tafsir ayat surat Kahfi ini yang ke-32. Bifanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim lana fi tariqatihim wa mu'afatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.